Nggak lihat-lihat kita. Mana sih? Nggak kelihatan. Nggak ada, nggak usah dianggap, nggak usah dianggap. Wah! Ya, bukan takut, cuma tidak mau ribut. Oh, bener Pak Ustadz. Tahu sendiri. Istri saya kalau ribut Pak Ustadz tuh jadi huluk Pak Ustadz. Udah ready nih. Mau berangkat. Duh, mana sih Ebel nih? Katanya janji jam segini, telat kita ini nggak jadi mancing. Ya elah Bel. Bang Pras, Apaan? gimana sih? Tadi katanya mau berangkat, kenapa nggak berangkat-berangkat? Ya ini mau mancing ikan, Ebelnya nggak datang-datang. Lu tahu nggak? Apa? Ikan yang cuma bertiga mulu. Apa itu? Ikan teri. Tapi bentar dulu, abang tahu nggak? Apa? Ikan apa yang bisa membuat hati aku melayang? Ikan apa tuh? Ikan kamu. Bang, abang. Jadi kamu jangan goda-godain aku. Kemarin gara-gara kamu aku udah diomelin istri aku tahu. Mana sih Bang, kamu? aku Apa? lihat abang bawa pancingan, gimana kalau kita nyanyi aja? Nyanyi aja. Iya, boleh ya? Mana nih pancingan digendreng. Aku Wah, jadi betulan ada gitar. Iya kan? Waduh. Nih, kita nyanyi gimana? Boleh. Tapi kamu jangan terlalu deket. Kenapa? Bulan puasa nih. Oh iya, maaf. Istri Bukan aku haram. di rumah. Iya. CCTV di sana, CCTV di sana, di kepala aku juga ada. Mau nyanyi lagu apa? Kita nyanyi Abang Pulang. Mau nyanyi lagu apa? Abang Pulang. Abang pulang. Iya. Abang lu kemana emang? Ya udah kita coba ayo. Iya. Kapan? Abang pulang, bakul nasi goyang-goyang. Bentar deh, kok suara lu berubah? Kok suara lu berubah? Oh iya bang. Enggak bang. Coba ya, pas nyanyi ternyata berubah. Coba lagi deh. Coba ya, satu. Tua gampang. Nah, abang pulang, Asik. bakul nasi goyang-goyang. Oke, gue bales ya. Abang pulang dari kota pulang kanan. Abang bawa apaan? Abang bawa bungkusan Bungkusannya apaan? beginian. Apaan sih isinya bang? Ntar aja lo lihat. Buka dong, ayo lihat. Kalau lo lihat pasti melotot. Mana sih Ebel ini dari tadi loh. Nggak lihat-lihat kita. Mana sih? Nggak kelihatan. Nggak ada, nggak usah dianggap, nggak usah dianggap. Wah! Bel! Apaan Bel? Gua intel. Lu mau warga sini? Kenapa Bel? Gua takut bini gua dari sini nih. Gua nggak dibolehin bini gua mancing. Ih, takut banget sama bini. Yeay! Tuh tahu nggak? Apa? Katanya kalau gua mancing itu tuh bisa nggak waktu Pras. Lagian lu harusnya jaga pos ronda. Lihat tuh, jadwal ronda. Senin Ebel, Selasa Bayu, Imran, Ibnu. Harusnya lu semua. Kenapa harus diganti? Nggak usah diganti-ganti itu. Kok bisa-bisanya Mas, lu? lu tahu nggak? Mas, udah mas. Lu siapa sih? Ebel, lu semua harus jaga di sini. Oh ya udah siap pak. Bilangin sama bini lu. Gua bukan Nih apa-apa. duit warga dikumpulin kan juga buat lu. Masa Iya. lu suruh orang lain? Gua Gimana sih sih? sebenarnya nggak takut sama istri gua, tapi gua menghormatin dia. Gitu. Mana ada lu hormatin duitnya kemarin lu ambil 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustaz. Kok belum pada mancing? Ini ketakutan sama istri jadinya dia telat, Ustaz. Nah, itulah bedanya saya. Kalau saya nggak pernah takut sama istri. Wah, Cuma istri saya lebih berani. iya. Itu masalahnya, Tat. Dia dari kemarin saya bilangin, jangan telat ya, Bel. Aduh, istri saya nih, istri. Nakut banget, guys. Ya. Mana dong? Kalau sudah Ya. soal istri saya jujur aja Pak Ustadz. Takut. Berarti dia kalau di luar harimau, di rumahnya Hello Kitty. Silakan Pak Ustadz. Silakan duduk, Pak Ustadz. Aduh, gara-gara lu nih, Bel. Gimana, Ustadz? Dia takut banget sama istrinya. Pusing juga kita. Sebenarnya bukan takut, cuma tidak mau ribut. Oh, Bener Pak Ustadz. Tahu sendiri. Istri saya kalau ribut Pak Ustadz, jadi huluk Pak Ustadz. Saya takut Pak Ustadz. Saya takut banget. jadi huluk. Kemarin nih dia mau mancing. Iya kan? Bininya ikut. Lebih jagoan bininya. Sempet. Bininya nggak dapat ikan. Ebelnya disuruh nyemplung. Jadi ikan saya Pak Ustadz di situ, Pak Gimana Ustadz. kalau jadi ikan? Jadi sepertinya pembahasan warung kopi sampai ruang kabinet itu sering membahas tentang suami takut istri. Bener Pak Ustadz. Bener banget, Tat. Padahal itu tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Iya, gimana, Ustaz? Kadang Coba lihat, ngapain takut sama istri? Gaji semua dia yang pegang. bener. Penghasilan kita semua dia yang pegang. Bener Pak Ustadz. Iya. Bener Pak Ustadz. Ada kawan saya. Bener itu. Kawan saya dia bilang, Ustadz, masalahnya kalau istri ngamuk, repot kita. Saya bilang, kenapa? Kalau dia bilang, dia pecahkan piring. Saya bilang, piring masih bisa dibeli. Iya. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah. Pembayaran listrik makin berkurang. Kan? Tapi kan karena dia mecahin TV nggak bisa nonton yang tempat-tempat aja. Iya Pak Ustadz. Bener. Gini, soal hobi, ya mancing. Hobi Iya. mancing kan itu kan semua orang punya hobi. Iya. Bener, Emang Pak kita nggak boleh punya hobi. Tapi Tat. bedanya hobi orang beriman dengan orang fasik itu kalau orang fasik yang penting dia senang. Oh. Ya, tapi kalau orang beriman dia berusaha hobinya itu tidak merugikan keluarga, terutama istri dan anak. Kemudian yang paling penting adalah hobinya dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Itu Kan? Bel. Nah, hobi mancing boleh. Tapi usahakan ketika mancing itu tidak mengganggu hak dan kewajibannya sebagai suami. Bener. Terpenuhi kebutuhannya anak, terpenuhi kebutuhannya istri. Jangan pergi mancing hanya karena menghindari kewajiban. Sering itu. Sering banget. Saya lihat, Tat. Lihat, Tat. Pas banget azan zuhur nih. Wah, mancing dah kata dia. Malah nggak sholat. Itulah bedanya orang fasik. Kalau orang fasik itu sekedar senang. Kalau kita berusaha apa kesenangan kita itu tidak melupakan kesenangan akhirat. Tuh. Kan orang Islam selalu berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Selamat di dunia, selamat akhirat. Kita nggak usah akhirat dulu. Selamat dunia itu menurut para ulama ada 4 kriteria yang disebut surganya dunia. Oh iya. Surganya dunia, satu diantaranya ialah punya pasangan yang soleh dan soleha. Istri saya banget, Sat. Istri saya itu. Istri lu banget kayak istri Tapi gua kalau nggak gitu. kan itu istri gambaran suami. Kalau Iya. istrinya soleha berarti suaminya soleh. Upayakan hobi itu mendekatkan diri kepada Allah. Hobi mancing. Hobi mancing. Apa boleh mendekatkan diri kepada Allah? Boleh. Sambil mancing sikir. Wah. Ya kan? Benar, Pak. Sambil mancing salawatan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Boleh. Ngambil ikan, cak. Bawa ke agama. Oh, mancing ini ingat Ustadz Das'ad. Ini mungkin yang disebut istidraj. Apa itu istidraj? Nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, tapi bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi menjauhkan.
ada pemberian Allah, tapi justru pemberian mobil itu mengantarnya lebih gampang masuk neraka. Astagfirullah. Itulah yang disebut istidraj. Istidrat. Kalau nikmat, Allah kasih kendaraan. Tuh. Ya, Pras dapat kendaraan rezeki dari Allah, Ya. tapi dipakai jemput Ustadz. Alhamdulillah. Kan? Sering saya, Ustaz. Sering saya. Pakai pergi berjamaah ke masjid, ya kan? Nah, itulah nikmat. Maka jangan heran kalau ada orang rajin korupsi, tidak pernah sholat, ya. Tapi kok kelihatan rumahnya mewah. Mewah. Nah, itulah yang disebut istidraj. Nah, apa kaitannya pancing? Apa? Itu pancing kan ada di ujungnya, Ya, ya. kail. Kail, ya betul. benar. Kail itu di ujungnya lagi kail ada apa? Ada pemberatnya, Umpan. Ada umpan, pemberat, umpan. Ada pemberatnya. Lu bisa mancing nggak sih? Nah, di ujung umpan itu, ya, umpan itu di ujung kail, apa mau menyenangkan ikan atau mau menyiksanya? Sekejap ikan melihat ini makanan, Iya. Pak Ustadz. tapi kecantol pancing, bisa dibayangkan bagaimana nasibnya ikan ketika sudah kecantol pancing. Trak naik, bisa dipepes, Bisa ya kan? Bisa Digoreng. dibakar, bisa digoreng. Iya. Begitulah orang yang diberi nikmat oleh Allah, sambil mancing, kita bisa lagi dapat ilmu. Oh, ikan bisa hidup karena air. Betapa banyaknya nikmat Allah yang orang lupa tentang air. Ya, Ya. banyak duit tapi tidak ada air. Tidak bisa minum. Ya, kalau sudah tidak bisa minum, biasa air segelas seperti ini bisa harganya sampai ratusan juta kalau pada saat itu tidak ada air. Nah, itu namanya hobinya mendekatkan diri kepada Allah. Dari pelajaran kail, air. Nah, kemudian ada lagi tuh nikmat dalam mancing. Apalagi tuh, Ustaz? Nikmat mata. Oke. Dia bisa bedakan mana ikan, mana buaya. Oh, iya kan? Ini buaya. Ini buaya. Saya ngeliat tuh. Saya ngeliat. Ya kan? Nah, Iya saja. dari situ kemudian kita pandai itibar. Oh, itibar. Itibar itu pelajaran. Nah, hikmah dalam kehidupan namanya itibar. Oh, akhirnya nikmat. Dapat ikan, setelah itu bawa pulang ke rumah. Itu nikmat. Nah, dengan catatan jangan sampai mancingnya itu melupakan kewajiban 5 waktu. 5 waktu itu dia. 5 waktu, ya. Iya. Terus Bel, Apa? tadi gue lihat ada yang ngintip-ngintip tuh Bel. Tadi saya ketemu istrinya sih. Di mana Pak Ustadz? Ayo Bel. Ayo Bel. Itu tuh Silvi. Iya ini dia Silvi. Aduh. Mau ngapain? Jangan. Bilang Pak Ustadz ya. Jalan. Bilang Billy, sama Silvi. Billy. Bilang saya nggak ada di sini ya. Wah. Permisi dulu.